Besti, Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi seputar sejumlah selebriti yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Penasaran siapa aja ya Besti? Yuk cus, langsung saja ini dia informasinya. Besti, di dunia hiburan, kisah para artis wanita yang pernah mengalami KDRT memang selalu jadi perbincangan panas. Meski tak banyak yang berani bicara, ada beberapa sosok yang sempat mengalami masalah serupa dalam rumah tangga mereka. Dan salah satunya datang dari sosok penyanyi dangdut muda yang sangat dicintai publik. Yap, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Besti, Lesti Kejora pernah menggemparkan publik ketika dirinya melaporkan sang suami, Rizky Bilar, atas kasus KDRT. Laporan itu bikin ramai seluruh media sampai akhirnya Bilar sempat ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan. Momen ini jelas jadi fase paling dramatis dalam pernikahan mereka. Tapi tak berapa lama Lesti mengambil langkah besar dan mencabut laporannya. Ia resmi memaafkan Bilar. Keputusan ini bikin publik terbelah. Namun Lesti menegaskan bahwa dirinya memberikan kesempatan kedua demi anak dan masa depan keluarga. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Seiring waktu, hubungan mereka ternyata tetap berjalan harmonis. Lesti dan Bilar kini tampak makin kompak dan memperlihatkan keluarga yang kembali bahagia. Bilar bahkan pernah menceritakan kembali terkait isu KDRT yang menerpa rumah tangganya. Pada saat kasus yang diisukan KDRT itu benar? Gue spill tipis ya. Jadi setelah kejadian itu, ya kita masih ada diskusi sebenarnya, bukan cekcok lagi. Kita diskusi, kita masih ngomongin ini baiknya gimana ke depannya. Tapi ada suatu hal yang akhirnya gue ke-trigger, karena dia nge-push gue terus, teriak terus, gue ke-trigger. Akhirnya maksud gue pengen mengasingkan diri dulu ke kamar mandi. Menenangkan diri. Ya mengasingkan diri lah bahasa gue. Menenangkan dan mengasingkan diri lah. Karena gue pengen misahin lah. Gue pengen misahin diri karena gue takut ini masih buntu nih. Ini diskusi kita nih buntu. Semua laki-laki begitu. Nah, daripada gue makin emosi, mending gue ngejauh dulu. Nah, saat pas ngejauh, gue ngenalakin gue talak. Karena kontrol gue, karena dia nge-push terus. Ya udah maksud gue, ya udah bebas deh kamu mau kemana aja gitu. Gue rasain menikah tuh. Bebas deh kamu kemana aja. Gitu. Terus. Itu gue salah sih. Iya. Nggak patut gue lakukan sih. Itu nggak proses gue ke kamar mandi. Akhirnya dia narik gue lah, maksudnya untuk kok gitu ngomongnya gitu loh. Ya, kok keluar sih dari mulut kamu kayak begitu? Ya kurang lebih begitulah. Tarik-tarikan. Ditarik-tarikan. Ini anak kan berat badannya cuma 37 kilo. Tingginya 150 cm. Terus kalau ketemu itu kecil banget badannya. Gue belum pernah ketemu langsung soalnya. Makanya nggak jatuh. Terus dorong-dorongan tuh. Dia dorong-dorongan. Ketepis lah jatuh. Situ. Kena di mana? Kena di bahu. Di lantai. Di lantai. Itu yang orang bilang lu banting dia. Itu yang dibilang dibanting. Oke. Terus dia ada cedera? Katanya sih ada cedera. Semakin terlihat bahagia, bahkan Lesti saat ini sedang mengandung anak ketiga mereka loh Besti. Momen ini jelas menunjukkan bahwa keduanya memilih untuk memperbaiki hubungan dan melangkah maju bersama. Besti, kisah Vena Melinda dan Ferry Irawan sempat jadi pusat perhatian publik karena perjalanan cintanya yang terlihat manis di awal.
Setelah 9 tahun menjalani kehidupan sebagai janda, Vena akhirnya kembali membuka hati dan mantap menikah dengan Ferry Irawan. Banyak yang awalnya ikut bahagia melihat Vena menemukan pasangan baru yang dianggap bisa menemani hidupnya lagi. Namun Besti, ternyata perjalanan rumah tangga mereka jauh dari kata mulus. Vena mulai mengalami berbagai tekanan yang membuatnya tidak nyaman hingga akhirnya muncul dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Vena mengaku mulai merasakan perlakuan kasar sejak awal pernikahan. Sebenarnya di 17 November itu ada kejadian di Medan. Itu pertama kalinya aku merasakan ya, 17 November. Karena aku ingat banget aku dipanggil sama salah satu BUMN untuk jadi bintang tamu. Ya itu juga sama, mengalami kekerasan. Tapi itu aku pikir ya, karena dia kan selalu minta maaf ya sama aku. Dia selalu meyakini aku bahwa ini gak akan terulang lagi. Demi Allah, demi Rasulullah. Dan memang aku masih mencintai Ferry kan. Jujur, aku tuh mencintai Ferry luar biasa. Artinya sejak kejadian di Medan ada lagi di rumah, paling sering kan di atas. Jadi di atas itu pasti di kamar lah. Dan pasti juga TV digedein kan. Makanya hanya kedengeran teriakan-teriakan aku. Mbak aku dengar, apalagi mandiin Fania pasti denger lah. Puncaknya terjadi saat insiden di sebuah hotel di mana ia mengalami luka pada bagian hidung sampai mengeluarkan darah. Kejadian itu menjadi momen yang membuat Vena tak bisa lagi diam. Vena akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT. Laporan langsung menyita perhatian publik karena Vena tampil tegas dan berani menyampaikan apa yang ia alami. Ini orang gak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga, saya tahu dia bukan suami yang baik, dia bukan imam yang baik, dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Siapa yang bisa mengungkap ini? Qadarullah, Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari, saya masih bisa minta tolong. Saya masih usaha gimana caranya, saya masih bisa ngehubungin orang. Pada akhirnya, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai. Perjalanan cinta yang sempat terlihat penuh harapan itu berubah menjadi babak baru yang pahit. Anak dari Vena Melinda, Verrel Bramasta, ikut buka suara terkait KDRT yang dialami oleh sang ibu dan membuatnya merasa tidak bisa melindungi ibunya di Besti. Dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Gitu aja paling. Untuk keluarga juga pasti Om Intan tertekan banget. Kemarin juga shock karena memang
saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini. Setelah sekian lama diam, Cut Intan akhirnya memberanikan diri melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Keputusan itu jadi titik balik besar dalam hidupnya. Momen haru tertangkap saat Cut Intan Nabila menangis ketika bertemu dengan sang ayah yang langsung datang dari Aceh usai mendengar soal KDRT yang dialami oleh puterinya. Ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah. Kini selama resmi bercerai, Cut Intan memilih bangkit dan fokus pada hidupnya sendiri. Ia sibuk mengurus 3 anaknya, membangun kembali mentalnya dan perlahan kembali aktif di dunia yang ia cintai. Meski traumanya masih membekas, Intan menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa nih Besti. Sebenarnya kalau berbicara tentang KDRT ini Tan cukup berat karena pelaku utamanya adalah orang terdekat kita. Saat itu kita merasa bahwa dialah yang seharusnya melindungi, namun pada kenyataannya seperti yang pernah Intan alami, dialah orang yang akhirnya Intan laporkan. Terjebak dalam hubungan yang toksik itu membuat seseorang merasa seringkali takut gitu Tan, seringkali merasa dirinya tidak aman untuk bersuara gitu. Dan sempat juga waktu itu 3 kali menelpon nomor darurat. Saat mengalami kekerasan seperti itu, kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa Tan. Jadi tidak mampu, tidak berdaya. Setelah dia mendapatkan kekerasan, itu selalu pelaku itu melakukan upaya-upaya merayu, minta maaf. Sebenarnya KDRT ini tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa diputuskan mata rantainya kecuali kita melapor dan berpisah. Menakutkan dengan stigma yang ada Tan. Kita melaporkan suami sendiri. Ya, oke. Itu Saya bisa paham. membuka aib rumah tangga. Ini adalah akhir dan ini akan berakhir. Anyway Besti, itulah deretan artis wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya ampun, ikut sedih banget ya Besti liatnya. Nah Besti, untuk semua perempuan di luar sana, jangan pernah takut ya buat melaporkan KDRT, karena nggak ada perempuan yang layak mendapat kekerasan dari siapapun. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini ya. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kau makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri ya, and see you. NTV Sahabat Kita.